95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV bersama Aska Pardana pada kesempatan siang hari ini. Hari ini sahabat RCL di Palabuhan Ratu sedang ramai sekali, sangat luar biasa banget. Banyak banget orang yang datang ke Palabuhan Ratu karena memang hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Dari tingkat Kabupaten Sukabumi juga sudah dilaksanakan rangkaian kegiatan dari Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun berarti sahabat RCL ya. Dan juga sudah bersama Aska pada kesempatan siang hari ini adalah Ketua Panitia dari kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tingkat Kabupaten Sukabumi, Bapak Cucu Sumintardi SKM MKM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Widih, luar biasa banget. Udah capek kegiatan hari ini disuruh podcast sahabat RCL ya. Pak Cucu udah aman? Alhamdulillah. Waduh, luar biasa sekali. Pak Cucu ini sebenarnya cukup familiar dengan RCL ya, karena memang dari dulu juga kita sering bekerja sama bareng, banyak program-program. Dan memang kebetulan di kesempatan siang hari ini di tanggal 20 berarti Pak ya, 20 November ini ada kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tingkat Kabupaten Sukabumi dan Pak Cucu sebagai Ketua Panitia. Bapak sedikit pengen ngebahas tentang Hari Kesehatan Nasional ke-60 sendiri. Sebelum bakal ngobrol jauh-jauh tentang kegiatannya seperti apa, pengen nanya dulu Pak. Di tahun ini kan setiap tahun pasti punya temanya masing-masing. Kemudian juga akan selalu ada isu yang memang juga diutamakan dalam setiap Hari Kesehatan Nasional. Tahun ini seperti apa Pak? Jadi memang ada tema nasional, ada tema lokal. Oh, tema nasional. Oke. Tema nasional itu adalah gerak bersama, sehat bersama. Oke. Tetapi kita ngambil start duluan. Jadi Kabupaten Sukabumi sebelum keluar tema di nasional ini, Kabupaten Sukabumi sudah melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional. Oh, berarti tidak hanya puncak kegiatan hari ini saja, tapi sudah berjalan dari temanya, kalau Kabupaten Sukabumi adalah melanjutkan karya membangun generasi sehat berkualitas zero new stunting. Berkualitas dan zero new stunting. Wow, berarti memang juga isu stunting masih menjadi isu utama kesehatan di Kabupaten Sukabumi, Pak. Berarti Pak. Pak, kalau ngomongin Hari Kesehatan Nasional memang tepat jatuhnya di tanggal 20 November atau seperti apa, Pak? Tanggal 12 November. Oh, 12 November. Oke, tapi di upacaranya atau seremonialnya hari ini. Kalau rangkaian kegiatannya sendiri Pak seperti apa Pak yang udah berjalan sejauh ini? Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan rangkaian di masing-masing wilayah. Oke. Jadi di wilayah itu kami melaksanakan kegiatan lomba-lomba. Itu ada lomba penyuluhan kader. Oke. Ada dai cilik, tapi temanya tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Terus kemudian ada senam inovatif dan ada paduan suara. Nah, itu pesertanya itu masyarakat. Paduan suara melibatkan anak sekolah. Oh, wow, keren. Ada juga pemeriksaan kesehatan di lapangan. Jadi tujuan kami adalah bagaimana kita memperlihatkan apa kegiatan-kegiatan di masing-masing wilayah. Ada yang melaksanakan kegiatan di wilayah itu selain pemeriksaan kesehatan, pengobatan, terus ada lagi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan USG. Wow, keren. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kesehatan teman-teman puskesmas seperti apa dilaksanakan di wilayah pada acara kegiatan rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-60. Karena memang juga Pak, memang karena isu utama yang menjadi tema umum di kabupaten sendiri kan tentang zero new stunting. Berarti memang juga banyak sekali kegiatan-kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan stunting seperti USG itu penting juga berarti Pak ya. Kemudian juga untuk melibatkan anak-anak sekolah juga memang untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, Pak, sebelum ngomongin tentang HKN-nya sendiri gitu, saya tertarik dengan tema yang diangkat oleh Kabupaten Sukabumi di mana ada kalimat atau kata zero new stunting. Ini kan sudah menjadi isu nasional sebetulnya Pak ya, di mana Indonesia juga ingin new zero stunting dan kemudian Kabupaten Sukabumi juga ingin new zero stunting di 2040 kalau nggak salah Pak ya. Nah Pak, ngomongin tentang zero new stunting, Kabupaten Sukabumi juga pernah melaksanakan program untuk penanggulangan stunting di beberapa waktu yang lalu. Saya pengen nanya Pak, hasil evaluasi dari kegiatan tersebut, kemudian angka stunting di hari ini seperti apa Pak di kabupaten? Baik, jadi sebelum saya sampaikan angka stunting, jadi harapan kami di kegiatan ini secara umum adalah mempersiapkan generasi sehat yang berkualitas itu ya. Oke, betul. Terus kemudian salah satunya adalah bagaimana tidak terjadi stunting baru. Jadi stunting ini akan berdampak terhadap kecerdasan, terus kemudian kesehatan anak. Itu yang menyebabkan kita fokus untuk bagaimana menangani stunting, untuk mempersiapkan generasi sehat. Karena di 2045 adalah mempersiapkan generasi emas. Ya, kalau tidak mempersiapkan hari ini, maka di 2045 bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi emas. Betul. Kemudian berapa angka stunting kita? Jadi memang angka stunting di Kabupaten Sukabumi ranking keempat tertinggi ya, dibanding yang lain. Jadi ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat, kita rankingnya cukup tinggi. Kita ada di tahun kemarin 27,5. Di tahun 2022. Bukan 2020
2002. Kemudian 2023 ada survei lagi SSGI, nilai kita dari 27,5 menjadi 27. Oke. Jadi turun 0,5. Oke. 0,5. Di 2024 target nasional adalah 14%. Oke. Meskipun kecil kemungkinan untuk bisa mencapai 14%, tapi Betul. kita upaya yang luar biasa. Tetapi ada hal yang memang saya melihat kenapa Kabupaten Sukabumi tidak begitu turunnya luar biasa. Lihat di starting awal. Jadi starting awal Karena tinggi ya Pak ya. Kita di 2018 hasil riskesdas itu di 40 sekian persen. Wow, Beda hampir dengannya. Tapi Wow. kalau dibandingkan dengan Jawa Barat nasional kan startnya rendah. Betul. Jadi tidak juga menurunkannya itu dari startnya dari berapa? Betul. Bukan menurunkan Iya. Sukabumi di 27 tapi kita lihat awalnya, karena memang juga kalau dari angka 40 ke 27 turunnya juga lumayan jauh, sangat luar biasa, betul. Nah Pak, karena kan ini juga memang tema umumnya adalah untuk kita mempersiapkan generasi emas tadi, generasi sehat tadi gitu kan, salah satunya dengan pencegahan stunting sendiri. Ini mungkin sudah menjadi hal yang sangat sangat normatif sekali kalau kita bahas, tapi ini juga penting untuk diulas lagi Pak. Sebetulnya apa aja sih faktor yang menyebabkan stunting dan sebetulnya apa upaya paling mudah dan paling dekat dengan kita untuk mencegah stunting itu sendiri Pak sebenarnya? Jadi stunting itu adalah kalau kita ingin menyelesaikan ada dua, jadi ada spesifik dan sensitif. Oke. Kalau kami di Dinas Kesehatan lebih ke spesifik. Sensitifnya kayak bagaimana tingkat ekonomi, kemudian sarana air bersih dan sebagainya. Kalau kita di spesifik adalah bagaimana ibu hamil ini tidak anemia, tidak kekurangan energi kronik yang ya. Kemudian bagaimana bayi balita ini tidak lahir BBLR, berat rendah gitu ya. Kemudian bagaimana ibu hamil tidak kekurangan gizi gitu ya, tidak anemi seperti itu. Kemudian juga remaja kita juga tidak anemi. Betul. Karena memang juga edukasi utamanya adalah dari remaja sebelum pranikah, berarti Pak ya itu ya, Pak. Nah Pak, kan memang juga akhirnya si program stunting ini kemudian juga upaya pencegahan atau penurunan stunting ini akhirnya dibawa di tema HKN 2024 yang ke-60 tahun ini Pak. Kemudian apa saja sih Pak secara spesifik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di HKN 60 ini sehingga bisa berkesinambungan dan juga bisa berupaya terhadap persiapan untuk menciptakan generasi emas tadi gitu Pak. Apa saja yang dilaksanakan Pak? Baik, jadi kami sudah melakukan beberapa kegiatan dan melibatkan masyarakat. Ya. Salah satunya kalau dai cilik ada bukan dari unsur tenaga kesehatan tapi masyarakat dari ciliknya bagaimana tema stunting sehingga dari anak sudah diberi pengetahuan betul. Itu kriterianya dari anak SMP ke bawah. Kemudian juga ada lomba kader penyuluhan tentang stunting. Temanya tentang stunting. Jadi bukan kami tenaga kesehatan yang memberikan penyuluhan, tetapi bagaimana kader sudah mendapatkan pengetahuan dan memberikan penyuluhan. Itu sudah melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan-kegiatan HKN ini adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat, tapi dengan cara perlombaan-perlombaan yang dilakukan di Hari Kesehatan Nasional. Betul. Karena memang kalau tema secara umum di Kabupaten Sukabumi adalah untuk mencetak generasi sehat menuju New Zero Stunting 2045 Indonesia berarti secara umum. Pak, kalau di Indonesia secara umum kan memang juga kita ingin New Zero Stunting atau turun ke angka 14%, tapi hari ini kita masih ada di angka 27%. Masih ada sekitar 13% lagi targetnya untuk dikejar gitu Pak. Sejauh ini genjotan yang dilakukan oleh Dinkes sendiri Pak, dari sisi Dinkes, apa yang sudah dilakukan sampai hari ini untuk tetap bisa mengejar si 14% tadi? Meskipun memang secara realnya akan cukup sulit, tapi apa upaya yang masih dilakukan sampai hari ini Pak? Jadi memang kita sudah mempunyai sarana untuk mengukur ya. Kita harus tahu berapa itu dengan alat yang sesuai, terukur, dan alatnya tersebut benar-benar terstandar. Semua posyandu harus punya. Nah ini sudah disiapkan. Dan itu modal utama bagaimana kita mengetahui angka stunting dengan alat yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan hanya alat, berarti harus ada pengetahuan yang mengukur. Betul. Ada alatnya, pengetahuan yang mengukurnya itu tidak maksimal, hasilnya tidak maksimal. Ini upaya kami adalah memberikan pelatihan terhadap kader maupun tenaga kesehatan bagaimana mengukur anak masuk kategori stunting dan tidaknya. Itu salah satunya. Terus kemudian yang selanjutnya ada beberapa program, adanya PMT, pemberian makanan tambahan terhadap anak yang gizi kurang. Jadi bukan terhadap anak stunting, memang secara teori kalau anak sudah stunting sulit untuk bisa diselesaikan. Maka
kalimat zero new stunting itu jangan muncul stunting baru. Begitu nanti anak tidak naik berat badannya di posyandu, kurang berat badannya, diberikan PMT. Itu ada salah satu program di Dinas Kesehatan adalah pemberikan makanan tambahan terhadap anak yang gizi kurang. Jangan sampai jatuh nanti stunting. Oke. Terus ibu hamil kek, kemudian ibu hamil anemia maka diberikan makanan tambahan. Balik itu makanan tambahan, kemudian FE supaya tidak anemia. Oke, berarti Pak kalau saya bisa menggambarkan, berarti sebetulnya new zero stunting itu bukan berarti stunting harus zero, tapi tidak ada stunting baru, ya, 0% stunting baru berarti. Oh, berarti ke sana berarti Kesana, Pak. konsepnya bukan mengenalkan stunting. Ya. Oke. Karena kita punya konsep jangan sampai yang besar anggaran ini dihantam terhadap anak-anak, ya. Bukan tidak, stunting juga harus diberikan gizi yang baik ya. Tetapi memang menurut beberapa penelitian itu akan sulit. Betul. Maka kita bagaimana menjaga agar tidak ada stunting baru. Oke. Wow, keren. Pak, balik lagi ke HKN ke-60 tahun 2024 ini, Pak. Ini saya cukup menarik ya, Pak. Ya karena maksudnya gini, kalau biasanya HKN itu kan akan selalu identik dengan kegiatan yang euforia, senang-senang. Saya aneh tadi malam kenapa ada tablik akbar, Pak? Konsepnya gimana tuh, Pak? Ada tablik akbar dalam rangka HKN, Pak? Apa tuh? Ya, jadi memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Betul. Dari pertama ada rangkaian kegiatan di wilayah, biasanya langsung di tingkat kabupaten. Betul. Hari ini sudah ada pemilihan untuk lomba, untuk lomba penyuluhan, lomba apapun, hasil dari kejuaraan di tingkat wilayah. Nanti ditarik juara satunya ke tingkat kabupaten, diadukan nanti di tingkat kabupaten. Terus kemudian kenapa ada tablik akbar? Kita mensyukuri nikmat. Betul. Salah satunya adalah mensyukuri nikmat. Bagaimana kita sudah diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan kegiatan, dan mudah-mudahan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di usia yang ke-60 ini, Hari Kesehatan Nasional, kita akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, luar biasa banget. HKN ke-60 memang keren banget. Nah, Pak Cucu mungkin ada tambahan lagi yang disampaikan mungkin Pak Cucu? Kami ingin menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, gitu ya. Banyak sponsor yang memang mendukung kegiatan ini, teman-teman baik itu insan kesehatan, dari puskesmas, dari rumah sakit maupun dari pihak swasta yang mendukung kami, sehingga terlaksana kegiatan Hari Kesehatan Nasional. Dan kami merasa senang, gembira, pimpinan sangat senang dengan kegiatan hari ini, baik dari sisi dukungan maupun kelancaran kegiatan. Betul. Wow, luar biasa. Pak, terakhir mungkin karena Bapak masih sibuk juga nih Pak, apa sih harapan Bapak di HKN ke-60 ini, dan juga apa kelanjutan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ke depan, Pak? Terakhir. Jadi harapannya sesuai dengan tema, yaitu bagaimana kita menurunkan angka stunting. Nah, di HKN kali ini setelah kegiatan ini mungkin bukan harus selesai, tapi harus ada VR. Salah satunya bagaimana menindaklanjuti turunnya angka stunting di Kabupaten Sukabumi. Oke, siap, luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak Cucu udah ngobrol. Semoga sukses terus, semoga juga programnya dapat berkelanjutan dan juga berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih banyak sahabat RCL dan pemirsa kami TV sudah menyimak dan juga mendengarkan. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.